budaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 5, subtema 3, dan pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan anak-anak pelajari, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas dan akurat. Dan yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng Nusantara, siswa mampu merancang dan memilih warna wajah topeng secara rapi. Materi pertama yang akan anak-anak pelajari yaitu membuat peta pikiran. Peta pikiran merupakan salah satu bentuk dalam menyajikan sebuah informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Dan yang keempat, catatlah informasi-informasi penting dari teks. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh peta pikiran berikut ini. Nah, sekarang simaklah bacaan singkat berikut. Kemudian, kerjakan latihan pada buku tema 5 halaman 132 sampai dengan 135 di double volume. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan.
Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bumi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Setelah mampu membuat peta pikiran dengan baik, materi berikutnya adalah menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Berdasarkan bacaan yang telah dibacakan, dapat diketahui bahwa keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Nah, terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu pertama, faktor alami, yaitu faktor yang terjadi akibat bencana alam. Contohnya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Yang kedua, faktor manusia, yaitu faktor yang terjadi akibat aktivitas manusia. Contohnya, penebangan hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan secara liar, penggunaan pupuk secara berlebihan, pembuangan limbah dan sampah yang tidak tepat, kegiatan pembangunan, kegiatan penambangan, dan penggunaan kendaraan bermotor. Nah, setelah Ananda mampu memahami faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem, materi berikutnya adalah menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara. Karya seni Nusantara adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya, lukisan, topeng, patung, dan keramik. Yang kedua, seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kria. Nah, salah satu contoh seni rupa yaitu topeng. Berikut adalah bacaan yang membahas tentang keunikan topeng Nusantara. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu,
kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja, topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Berdasarkan bacaan tersebut, topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun mempunyai simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Tahukah kamu alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng? Nah, bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Nah, kemudian alat yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara antara lain pisau tatah dan kerok, serta gergaji. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah Teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.